Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang baru hadir di channelku. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya dan diberikan kelimpahan rezeki serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah dukung dan support channelku sehingga menjadi lebih berkembang lagi. Terima kasih atas like, komen, serta subscribe-nya ya. Akhir-akhir ini saya ngelihat konten-konten teman-teman semua yang membuat bullet journal atau istilahnya bojo ya mom, dengan konsep yang berbeda-beda dan sangat kreatif sekali mereka, lihai sekali dengan gambar menggambar, dan saya pengen mencoba bagaimana sih mereka bisa menggambar dengan bagus ya. Dan di video kali ini aku ambil tema mengenai Februari Menata Hati dengan konsep cover bunga rose, dengan harapan hati kita ikhlas menerima apa yang ditakdirkan sama Allah dengan lapang dada dan hati berbunga-bunga. Tidak terasa ya mom, sudah 1 tahun lebih pandemi COVID ini melanda kita, dan banyak sekali ibroh yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada hambanya, agar kita lebih bertakwa kepadanya dan lebih mengingatnya. Dan bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita merasa ikhlas atau bahkan kita mengeluh sama Allah? Untuk itu kita perlu menata hati kita. Kita perlu membersihkan hati kita, berpikir positif atau istilahnya berhusnudon sama Allah, supaya hati kita merasa ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sudah banyak para pejuang nafkah di bumi ini yang merasa kehilangan pekerjaannya dengan cara di PHK lah atau pengerucutan jumlah karyawan di perusahaannya. Mungkin termasuk dari para suami kalian semuanya. Nah, di situ kita harus bersabar dan ikhlas menerima apa yang Allah ujikan kepada hambanya. Dan kita sebagai pendamping hidup mereka, sudah pantasnya kita memberikan kelapangan kepada hati para suami kita, memberikan semangat, memberikan harapan, supaya akan jauh lebih baik ke depannya. Tidak sedikit kini orang sulit mencari nafkah, mengalami pemutusan hubungan kerja, bangkrut, hingga bertambah pengangguran baru. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kita putus asa, apalagi sampai bermalas-malasan dalam hal bekerja dan berusaha. Mari kita saling mengingatkan kembali bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar materi, dan bukan besaran yang tertera di slip gaji aja ataupun jumlah nominal angka yang masuk ke rekening kita. Namun rezeki bisa berbentuk nikmat sehat, keluarga yang sejuk, anak yang solih dan solihah, serta anak lucu dan penurut. Itu semuanya adalah rezeki. Dalam tulisan ini, aku menulis mengenai konsep rezeki. Tulisan ini didapat dari tetanggaku yang nge-share lewat WA dan sayang aku buang. Dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat semuanya.
menjadi ladang pahala buatnya. Mengenai konsep rezeki, work hard, play hard, work smart, play smart. Ikutin terus ya bun, jangan di skip. Rezeki itu punya alamat masing-masing kok. Jadi carilah rezeki, karena Allah akan menghormati orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa mengejar rizki jangan mengejar jumlahnya, tetapi kejarlah keberkahannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 22, yaitu, wahai manusia, di langit ada rizki bagi kalian, juga semua karunia yang dijanjikan pada kalian. Maka bekerja keraslah kalian semua, jangan bermalas-malasan, dengan diiringi doa dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kerja keras dibarengi dengan kerja cerdas dan doa yang cerdas. Sesungguhnya Allah Maha Tahu segalanya. Semuanya, kita kembali ke konsep rezeki yang pertama, yaitu kerja keras dan doa yang sungguh-sungguh. Poin pertama yang akan aku bahas yaitu peralihan profesi itu sangat positif, asal kita saling cerdas melihat semua itu. Banyak sekali diakibatkan dari corona ini peralihan profesi yang dirasakan. Contohnya, tadinya seorang karyawan harus beralih profesi menjadi seorang pedagang atau yang lainnya. Hal itu sangatlah positif apabila kita sedang cerdas melihatnya. Dalam artian, jadilah orang yang cerdas dan dekatkan diri pada Allah. Berhusnuzon kepada Allah, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Terkadang kita suka mengeluh dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, karena kita suka melihat terus ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Melihat tetangga yang begitu sukses dan dengan mudahnya mendapatkan rezeki, sedangkan kita perlu dan harus kerja keras untuk mendapatkan semua itu. Tetapi apa yang Allah nilai? Bukan hanya sekedar kerja kerasnya, bukan hanya sekedar nominal yang Allah berikan, tetapi hasil keringat kita, usaha kita, niat kita. Apakah itu semuanya karena Allah atau hanya karena materi semata? Sesungguhnya kerja keras yang disertai dengan niat yang ikhlas dan bertawakal kepada Allah jauh pahalanya lebih besar dibandingkan dengan yang mengharapkan materi semata. Tugas kita apa? Tugas kita hanya meminta taufik agar kita bisa melihat kemudahan-kemudahan itu. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti itu tidak ada, tapi harus dicari. Dicari dan diusahakan dengan cara berdoa, bertawakal kepada Allah. Insya Allah, Allah akan kabulkan segala niat dan hajat kita, asal kita berhusnudon kepada Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kemudian poin-poin action apa yang harus kita lakukan, sahabat? Yang pertama adalah
bersabar dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita. Sesungguhnya, orang-orang yang sabar adalah orang yang selalu dicintai sama Allah. Yang kedua adalah kerja keras, tetap berusaha tanpa mengeluh. Niat karena Allah semata. Lalu setelah itu, bertawakallah kepada Allah. Yang ketiga adalah jemput rezeki itu. Karena rezeki tidak datang dengan sendirinya. Seperti hidayah, harus dijemput sama kita. Artinya diusahakan, kerja keras, dengan disertai doa dan keikhlasan. Dan yang terakhir adalah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena bukan hanya materi rezeki itu, keluarga yang bahagia, anak yang soleh dan solihah, itu merupakan rezeki yang terindah bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya hanyalah datang dari Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.